Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Lalu kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hade memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhkan kekuatan kodrat anak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak seperti benih tanaman. Jika benih tanaman tersebut jatuh pada tanah yang subur, cukup air, cukup sinar matahari, kemudian dirawat dengan baik, maka akan membuat benih tersebut akan tumbuh menjadi lebih baik. Akan tetapi sebaliknya, jika bibit itu pun walaupun dia baik, tetapi tidak dirawat dengan baik, tidak cukup air, berada pada tanah yang kurang subur, maka tumbuh kembang benih itu pun walaupun dia baik, akan kurang maksimal. Dengan analogi tersebut, maka sebagai seorang guru kita perlu memberikan tuntunan yang baik dan maksimal agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pendidik yang baik tentunya akan memberikan tuntunan yang baik pula agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Selanjutnya, pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, memerdekakan dan berpihak pada murid. Yang kedua, mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang keempat, pembangunan budi pengerti dan berfokus pada proses, bukan pada hasil. Nah, kita sebagai pendidik itu harus mampu melakukan perubahan budi pengerti anak-anak menjadi lebih baik lagi. Pemikiran Ki Hajar Dewantara, budi pengerti ini diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau produk atau psikomotor. Pendidikan harus mampu mengubah budi pengerti anak atau siswa menjadi lebih baik. Yang ketiga, filosofi Ki Hajar Dewantara dapat terwujud jika yang pertama, guru bersifat mengayomi sesuai dengan semboyan atau trilogi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, kemerdekaan dalam memilih metode pembelajaran dan evaluasi yang sesuai dengan kebutuhan anak. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas yang telah saya lakukan adalah mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai pemanfaatan iptek dan proses pembelajaran melalui platform PMM atau komunitas-komunitas pembelajaran daring. Yang kedua, mengayomi dengan memberikan kebebasan kepada anak untuk mengekspor kemampuan atau skill mereka dengan sumber-sumber belajar yang variatif dan untuk menemukan pengetahuan baru baik sebagai seorang individu maupun kelompok. Demikian teman-teman refleksi saya tentang eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat dan menjadi salah satu referensi untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.